Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Nur Fadila. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan 1-3 manajemen security, yang diantaranya ada tinjauan umum security, yang kedua ada dasar keilmuan security, dan yang ketiga ada pengamanan swakarsa. Nah, video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen security dengan dosen pengampu Dr. Rahman Amin SH.MH. Selanjutnya yang akan kita bahas ada materi pertama, yaitu tinjauan umum security. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang sangat strategis. Namun, kondisi ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanannya, baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu juga banyaknya keragaman suku, budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia ini itu berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam keamanan nasional. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi dan globalisasi, ancaman terhadap keamanan ini tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman modern ini menjadi lebih kompleks, mencakup ancaman fisik, digital, dan ekonomi. Nah, oleh karena itu, perlu adanya upaya komprehensif untuk memastikan keamanan dalam mendukung pembangunan nasional. Pancasila merupakan landasan filosofi security, khususnya pada sila kelima, menjadi dasar filosofis bagi keamanan nasional yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dalam kehidupannya. Nah, selain itu juga pada Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan peran negara dalam melindungi seluruh bangsa dan menjaga ketertiban serta keamanannya. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, anggota kepolisian dan anggota TNI itu memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, fungsi kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Jadi tidak hanya anggota polisi yang menjaga keamanan, melainkan kita juga sebagai masyarakat itu ikut andil dalam menjaga keamanan. Seperti mungkin kita menjaga keamanan di lingkungan kita sendiri, pada diri kita sendiri gitu. Kita menjaga keamanan di rumah kita misalkan. Selanjutnya ada pengertian dari security. Security itu berarti bebas dari bahaya atau ketakutan. Nah, security juga memiliki 4 aspek. Yang pertama ada rasa aman, ada keselamatan, ada kepastian, dan ada kedamaian. Dalam konteks negara, security itu meliputi keamanan militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, security ini juga bertugas untuk melindungi dan menjaga keamanan dari berbagai ancaman seperti kejahatan, kerusakan, dan gangguan lainnya. Nah, selanjutnya ada keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia itu adalah kondisi dinamis yang mendukung proses pembangunan nasional. Jadi keamanan ini tuh tidak hanya berarti bebas dari ancaman, tetapi juga mencakup upaya proaktif dalam membina potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi gangguan yang dapat mengganggu ketertiban. Nah, kesimpulan dari materi pertama ini adalah menyoroti pentingnya pengelolaan keamanan di tengah perkembangan teknologi dan kompleksitas ancaman modern. Negara melalui kepolisian dan kerjasama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan yang menjadi prasyarat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan nasional. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu dasar keilmuan security.
Nah, di sini itu ada pengertian dari manajemen. Sebenarnya manajemen itu apa sih? Yang kita ketahui itu tuh ada manajemen itu adalah memanage ya, menangani seperti itu. Nah, manajemen itu adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Nah, manajemen ini juga berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan memastikan bahwa tujuan organisasi ini tercapai. Jadi dengan adanya manajemen ini kita itu dapat adanya merencanakan sesuatu, terus mengorganisasikan, ada pengarahannya juga gitu sampai akhirnya kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen security. Kalau sebelumnya itu kita sudah membahas pengertian dari security dan pengertian dari manajemen, sekarang kita membahas tentang pengertian dari manajemen security. Nah, manajemen security ini adalah proses pengelolaan berbagai aspek keamanan seperti keamanan fisik, keamanan informasi, keamanan personal, dan hubungan industri. Jadi, manajemen ini juga dimulai dari tahap perencanaan, pemrograman, hingga evaluasi dan pengawasan sistem keamanan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengelola resiko dan memastikan bahwa tingkat keamanan yang ditetapkan dapat tercapai. Nah, manajemen security ini juga melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan, ada pengorganisasian, ada kepegawaian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Nah, di tahapan perencanaan ini, kita itu menentukan suatu tujuan yang akan kita capai nantinya. Seperti itu. Jadi kita menentukan dulu tujuannya tuh apa, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu ada mengatur dan membagi pekerjaan, membentuk struktur yang jelas agar tujuan yang awal kita sudah tetapkan itu bisa tercapai, seperti itu. Yang ketiga ada kepegawaian, yaitu melibatkan proses rekrutmen dan pelatihan petugas keamanan. Jadi dalam proses kepegawaian ini kita itu harus mencari kandidatnya seperti itu. Setelah itu kita melatihnya gitu. Nah, selanjutnya ada tahapan pengarahan, yaitu mengawasi kinerja personil untuk menghindari kesalahan. Jadi misalnya kayak kita kan tadi sudah merekrut orang gitu ya, sudah melatihnya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengarahannya agar terhindar dari kesalahan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada pengendalian, yaitu melakukan evaluasi untuk memastikan tujuan keamanan ini tercapai. Jadi di pengendalian ini kita tuh melakukan atau memastikan tujuan keamanan ini bisa tercapai. Selanjutnya ada teori-teori dari manajemen security. Sebenarnya di sini ada 3 teori. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 tingkatan. Nah, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, hingga aktualisasi diri. Nah, kebutuhan keamanan itu menjadi prioritas setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Selanjutnya ada teori fungsional yang menekankan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup sosial. Nah, sistem sosialnya itu seperti keamanan sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada teori pengendalian sosial, yaitu menguraikan bahwa perkembangan masyarakat terjadi dalam 3 gelombang. Yang pertama ada pertanian, ada industri, dan ada era informasi. Nah, setiap gelombang ini membawa perubahan dalam cara manusia memenuhi kebutuhannya dan mengelola keamanan. Nah, selanjutnya ada konsep tata tentram kerta raharja. Nah, konsep
konsep ini itu menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya ketertiban dan rasa aman yang diciptakan bersama. Nah, keamanan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan melalui usaha dan kesadaran dari masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi kedua ini adalah memberikan gambaran mengenai pentingnya manajemen security dalam menjaga keselamatan dan keamanan individu maupun organisasi, serta bagaimana teori manajemen dapat diterapkan dalam konteks security. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yang dimana materi ketiga ini merupakan materi terakhir juga di video ini, yang membahas tentang pengamanan swakarsa. Jadi kita akan mengetahui dulu sejarah dan perkembangannya. Yang pertama itu ada di Babilonia. Nah, di Babilonia ini fungsi kepolisian itu pertama dikendalikan oleh raja dan penguasa. Nah, kalau yang kedua itu ada di Romawi dan Yunani. Itu pengamanan dilakukan oleh warga secara tradisional. Nah, di Roma itu muncul satuan polisi pertama yang disebut Roma Vigiles. Nah, ketiga itu ada di Inggris. Nah, sejarah kepolisian di Inggris ini tuh modern mulai pada abad ke-11 dengan sistem tithing groups yang terdiri dari kelompok keluarga. Selanjutnya pada abad ke-19, Sir Robert Peel itu mendirikan London Metropolitan Police atau kepolisian modern pertama di dunia. Nah, selanjutnya ada perkembangan pengamanan swakarsa di dunia. Yang pertama itu ada di Inggris pada abad ke-18. Pengamanan swakarsa berkembang dengan pembentukan private police seperti Bow Street Runner dan Thames River Police. Nah, selanjutnya ada di Amerika Serikat, itu pada pertengahan abad ke-19, Pinkerton National Detective Agency itu menjadi perusahaan security terbesar. Nah, security swasta itu meningkat pesat pada abad ke-20 karena keterbatasan jumlah polisi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan pengamanan swakarsa di luar negeri, selanjutnya kita akan membahas pengamanan swakarsa di Indonesia. Jadi perkembangannya itu yang pertama ada di zaman Majapahit, di mana Kesatuan Bayangkara itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di kerajaan. Selanjutnya yang kedua ada pada saat masa VOC, yaitu pengamanan dilakukan oleh benteng dan satuan penjaga untuk melindungi kepentingan Belanda. Selanjutnya pada masa Jepang, yaitu sistem kepolisian Jepang ini memperkenalkan konsep tonarigumi yang serupa dengan rukun tetangga atau rukun warga saat ini, RT RW ya kalau misalkan di Indonesia gitu. Tapi kalau di Jepang itu dia pakai konsepnya tonarigumi. Nah, selanjutnya ada peran kepolisian Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, kepolisian Indonesia itu dipimpin oleh RS Sukanto yang menjadi kepala kepolisian negara pada 19 Agustus tahun 1945. Nah, pada tahun 1946, kepolisian negara ini menjadi jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri, yang kemudian diperingati sebagai Hari Bayangkara. Jadi kesimpulan dari materi ketiga ini adalah mengulas sejarah panjang perkembangan pengamanan swakarsa dan fungsi kepolisian dari zaman kuno hingga zaman modern, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain.